Mungkin kita mulai untuk kegiatan pada siang hari ini. Mohon izin Pak Budi. Pak sudah siap Pak Budi untuk streaming YouTube? Untuk siap. Ya, streaming YouTube juga. Sama rekamannya juga Pak Budi. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mulai. Terhormat Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, yang saya hormati Pak Firenius Sitinjak selaku pengajar praktek ya Pak dari SMP Negeri 2 Balikpapan, dan yang saya hormati Tambahan Tiro selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Balikpapan yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini melalui Meet dan juga melalui streaming YouTube. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan ini melalui streaming YouTube, serta staf tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Balikpapan yang saya hormati yang mengikuti dari streaming YouTube. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dapat bertemu melalui virtual siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kegiatan pada siang hari ini kita masih melanjutkan kegiatan kita, yaitu sosialisasi dan uji desain pembelajaran berbasis AKM pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat ini materi atau tema yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu coaching yang kedua. Jadi ini merupakan penerapan coaching. Kalau materi pada pertemuan yang ketiga itu masih berupa konsep. Untuk yang pertemuan keempat nanti akan disampaikan oleh narasumber kita bagaimana penerapan untuk coaching tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada Meet dan juga yang mengikuti melalui live streaming YouTube, kegiatan ini akan kita laksanakan dari pukul 2 hingga pukul 3 siang. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini akan dipimpin doa oleh Bapak Ahmad Afandi SPDI. Pada Bapak Ahmad Afandi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, Bapak Ibu yang hadir pada room ini, izinkan saya untuk memimpin, memandu pembacaan doa yang beragama Islam. Kita mulai umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli awwalin, Allahumma shalli akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabina rasul jama'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama-sama di room ini pada siang ini untuk kegiatan sosialisasi desain urun rembuk AKM. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa berkah dan rahmat, taufik dan hidayah membuat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami untuk meningkatkan kualitas ilmu, dan jadikanlah kegiatan ini merupakan bagian dari iman dan bagian daripada amal soleh. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas tak terbatas, oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjalani hidup di dunia. Limpahkanlah kepada kami yang hadir ini
kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan, kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan kami, dan segerakanlah pemahaman kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, dan dosa kerabat-kerabat dan ahli kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya hanya kepadamu kami memohon dan meminta. Hanya kepadamu kami bermunajat, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Tidak ada yang mengampuni kecuali pengampunanmu. Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali dirimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh yang pertama oleh Ibu Randawi Mardiwati MPD. Beliau mewakili kepala kedua Balikpapan yang tidak bisa hadir di room ini karena beliau mengikuti kegiatan lain, tapi masih mengikuti ada Ibu Wiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Wiwi. Pak Presiden, terima kasih sudah hadir di ruangan biru ini. Saya selaku menggantikan kepala sekolah SMK Balikpapan yang tidak bisa hadir di ruangan ini tadi, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan ini atau tidak melemahkan semangat Pak Diren ya. Jadi, dengar suara saya Pak Diren? Dengar suara saya Pak Diren? Dengar? Dengar Ibu, dengar. Dengar Ibu. Ya, terima kasih. Ini adalah sosialisasi urun rembuk desain pembelajaran berbasis AKM workshop coaching kedua Pak Diren ya. Betul Ibu, betul. Yang terhormat Ibu Esinta dari SMP Negeri 1, yang terhormat Pak Firen Yesitinjak, dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. SMP Negeri 2 tetap mendukung kegiatan-kegiatan ini, tetap meminta hasil dari kegiatan-kegiatan ini demi perkembangan khususnya SMP Negeri 2 dan juga perkembangan sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya bangga, saya senang dengan mengikuti kegiatan ini, walaupun kadang-kadang saya juga lupa atas kegiatan ini ya Pak Diren, saya mohon maaf, tidak ada kesengajaan. Kalau ada waktu saya insya Allah selalu hadir. Jadi karena ada kadang-kadang ada kegiatan, jadi kadang-kadang juga saya lupa waktu, gitu. Jadi saya tidak bisa ikut. Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan kami warga SMP Negeri 2 yang selalu ketempatan ya Pak Diren ya, ketempatan dan mendukung, mudah-mudahan lancar sampai apa yang dituju Pak Diren nanti sesuai dengan harapan kita, harapan Pak Diren, harapan bangsa dan harapan negara. Balikpapan khususnya SMP Negeri 2 bisa berkembang dengan baik. Ya, gurunya, muridnya, semuanya. Jadi bisa mewakili sekolah-sekolah lain lah, paling enggak itu. Jadi SMP Negeri 2 bisa lumayan ada peningkatan ya, dari sisi kualitas. Mungkin itu saja Pak Diren dari saya. Saya mendukung selalu ya. Mohon di-share segala kegiatan yang ada pada kegiatan ini, dan itu saja. Jika ada kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balikpapan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Sehat selalu. Semoga sukses. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Yudi. Bapak Ibu yang saya hormati, serta peserta undangan yang mengikuti melalui streaming itu. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Firenius Sitinjak SPD MED. Baik, terima kasih Ibu Tuti Lestari. Bisa didengar ya suara saya, Ibu Tuti? Suara saya bisa kedengaran ya? Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wiwi Mardiwati sebagai mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balikpapan. Yang saya hormati Ibu Elsinta Sambentiro sebagai narasumber untuk kegiatan pertemuan keempat ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Elsinta Sambentiro dari SMP Negeri 1 Balikpapan, sesama guru pengajar praktek. Dan di sini juga Bapak Ibu yang saya hormati juga sudah turut hadir. Ibu, saya perkenalkan Ibu Surya Dwi Sartika. Ibu Surya Dwi Sartika, selamat siang Ibu Surya Dwi Sartika. Ya, siang Bapak. Ya, terima kasih sudah bergabung Ibu Surya Dwi Sartika. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Surya Dwi Sartika nanti akan Ibu Surya Dwi Sartika pada Jumat minggu depan akan pada pertemuan kelima sebagai narasumber kita Bapak Ibu. Sebagai narasumber kita, dan beliau juga adalah guru pengajar praktek sama seperti Ibu Elsinta dan saya. Demikian ya Ibu Surya Dwi Sartika ya. Iya Bapak, betul sekali. Terima kasih atas perkenalan dan waktunya. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, judul kita ini adalah sosialisasi dan urun rembuk desain pembelajaran berbasis KKN. Kebetulan jadwalnya Ibu Elsinta sampai jam 3 saja, jadi tidak berpanjang lebar. Nanti setelah Ibu Elsinta sekitar 40-an menit sampai jam 3 baru nanti saya sampaikan sedikit apa yang sudah saya rancang dalam 2-3 hari ini, sehingga ada sedikit gambaran tentang kita. Paling tidak saya pikir seperti itu. Jadi setelah jam 3 nanti Ibu Tuti Lestari, mohon supaya ditambahkan sedikit waktu buat saya nanti untuk menjelaskan sedikit tentang desain pembelajaran tersebut, sehingga paling tidak jam-jam 3.45 kita bisa menyelesaikannya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam Gmeet maupun di YouTube. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk pendidikan ke depan ini bagaimana yang sebaik-baiknya. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi adalah untuk bangsa dan negara, terutama untuk anak didik kita di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sementara ini dulu. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Bu Tuti, silakan. Terima kasih kepada Pak Firen kesempatannya dan juga penyampaiannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta para tamu undangan, saya mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Surya Dwi Sartika selaku penggerak sama profesinya ya dengan Pak Firen dan juga Ibu Elsinta luar biasa. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada
Ibu Andi Nurhasana selaku Ketua Komite Presiden Negeri 2 Balikpapan yang hadir pada sini. Baik, Bapak Ibu, setelah pertemuan untuk acara selanjutnya, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Elsinta Sambantiro. Kepada Ibu Elsinta, oke Bu, mungkin 5-10 menit untuk menjawabnya. Oke. Kepada Ibu Elsinta, dipersilakan. Terima kasih Bu Tuti. Yang terhormat Bapak Ibu yang telah bergabung di room G-Meet ini dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di live streaming YouTube. Selamat siang. Hari ini kita temanya masih tentang coaching. Kalau Jumat kemarin pertemuan kita masih membahas tentang tataran konsep tentang coaching. Hari ini saya mau membahas atau berbagi tentang bagaimana alur percakapan coaching itu berjalan. Sedikit review dulu untuk pertemuan kita di Jumat yang kemarin tentang konsep coaching. Coaching ini merupakan kegiatan atau metode yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan coachee agar mampu menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Kemudian ada 3 prinsip dasar coaching yang harus diperhatikan. Yang pertama itu hubungan setara atau kemitraan. Jadi antara coach dan coachee itu hubungannya setara, tidak ada yang merasa lebih tahu, lebih tinggi atau lebih paham, di hubungannya sama, setara. Kemudian yang kedua itu memberdayakan, di mana coach harus bisa menginspirasi coachee bagaimana untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga itu ada optimalisasi. Coach ini harus memastikan jawaban atau solusi yang didapat dari coachee, dari hasil percakapan coaching itu bisa diterapkan dalam aksi nyatanya. Dan aspek-aspek dalam proses coaching yang ada beberapa aspek, yaitu yang pertama komunikasi asertif, kemudian mendengarkan aktif, bertanya reflektif, dan umpan balik yang positif. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Lihat Ibu. Oke. Ya, ini tema yang akan atau materi yang akan saya bagikan di pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu tentang alur percakapan coaching. Bagaimana jalannya alur percakapan coaching? Sebelum kita masuk ke alur, saya ingin membagikan dulu ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama, dalam proses coaching itu kita harus hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya di sini maksudnya bukan hanya fisik kita yang ada di situ ketika melaksanakan coaching, tetapi kita juga fokus untuk mendengarkan cerita coachee kita, mendengarkan pendapatnya. Jadi misalnya kalau kita tidak hadir sepenuhnya di situ, atau kita sedang terburu-buru untuk kegiatan berikutnya, kegiatan yang lainnya, dan waktunya mepet banget, biasanya entah kita sibuk lihat jam, atau kita sibuk ngecek handphone, atau gestur kita mulai menunjukkan kita itu lagi resah karena waktunya mepet. Nah, ini menunjukkan kalau si coach itu tidak hadir sepenuhnya di situ, tidak fokus dengan percakapan
atau kegiatan coaching yang dilaksanakan. Jadi sebaiknya ketika kita ingin melakukan coaching, hendaknya kita sudah atur betul waktunya, atau tidak di hari atau ketika jadwal kita lagi padat-padatnya, itu kita harusnya tidak melakukan coaching di saat-saat yang seperti itu, karena nanti mengganggu proses itu. Kita tidak bisa fokus, kita bingung atau resah, harus ke kegiatan yang berikutnya. Jadi si coach ini tidak bisa hadir sepenuhnya. Nah, yang kedua, sikap yang harus dimiliki seorang coach itu ketika melaksanakan coaching: sabar, dan sabar. Kenapa harus sabar? Karena ketika proses coaching itu berlangsung, kita itu kan mendengarkan coach kita bercerita. Coach kita mengungkapkan pendapatnya, coach kita mengungkapkan perasaannya, kemudian mengungkapkan pikirannya. Jadi kita harus berikan ruang di situ. Dalam percakapan itu, ketika coach kita bercerita, kita berikan ruang dulu. Berikan ruang, berikan jeda. Jadi jangan langsung dipotong, jangan langsung direspon. Kita dengarkan dulu. Karena biasanya kalau coach itu bercerita, pasti dia ada stopnya dulu, ada jedanya dulu. Karena dia berpikir. Ketika dia berhenti sejenak untuk berpikir itu, kita jangan langsung potong. Nanti karena apa? Si coach belum menyelesaikan kalimatnya, coach belum menyelesaikan ceritanya, kita sudah berikan respon. Takutnya respon di situ tidak tepat karena si coach belum menyelesaikan kalimatnya atau belum menyelesaikan ceritanya. Kemudian harus sabar di sini. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan, itu juga tidak seperti orang yang menyelidiki. Jadi jatuhnya si coach merasa diselidiki, bukan di coaching gitu. Merasa dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini seorang coach itu harus meningkatkan kualitas sabarnya ketika melaksanakan proses coaching. Dan sikap yang ketiga, yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka yang seperti apa? Jadi seorang coach itu, kita itu harus siap dulu dengan apapun yang akan diceritakan atau dikatakan oleh coach kita. Bisa saja masalahnya terlalu berat dan itu bisa saja mengejutkan kita masalahnya gitu. Tapi kita tidak boleh memberikan label kepada si coach ketika dia bercerita, atau coach kita bercerita dengan gayanya yang selalu bersemangat, berapi-api gitu berceritanya, kita tidak boleh memberikan label gitu ya. Label seperti apa? Oh, ternyata kamu lebay juga ya. Itu nggak bisa, nggak boleh ada di dalam proses coaching. Dan kemudian kita juga harus menahan diri yang seperti apa? Biasanya kan kalau kita ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, kalau ada orang yang datang ke kita, kemudian dia ceritakan tentang masalahnya, kita bawaannya pengen komentar aja, pengen komentarin atau pengen nasehatin. Nah, di dalam proses coaching, itu coachnya harus menahan diri. Jadi menahan diri untuk tidak memberikan nasihat atau langsung memberikan solusi. Ini sikap seorang coach itu dalam proses coaching harus seperti itu, harus pandai juga menahan diri. Walaupun mungkin di pikiran kita, kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya, tapi itu tidak boleh tercetus. Seorang coach harus bersikap setenang mungkin, sabar, kemudian harus menahan diri untuk memberikan nasihat atau memberikan solusi. Kemudian untuk ingin tahu, itu kita memusatkan rasa ingin tahu kita pada apa yang ada di balik ucapan atau pemikirannya coach. Nah,
setelah ini saya masuk ke alur percakapan. Nah, alur percakapan itu diakronimkan dengan TIRTA. TIRTA. T yang pertama itu adalah tujuan. Nah, dalam percakapan coaching untuk memulai di tahapan awal itu kita set goal-nya dulu. Kita set goal-nya dulu bersama dengan coaching. Misalnya seperti ini. Selamat pagi atau selamat siang. Selamat siang Pak Firen. Kita ketemu lagi nih Pak. Kali ini kita ketemu buat ngobrol-ngobrol. Kita ada waktu nih Pak 15 menit ya. Kita ada waktu 15 menit. Kira-kira apa nih Pak yang kita mau ngobrol apa nih? Bisa seperti itu contohnya untuk memulai. Jadi set dulu goal-nya. Apa yang mau dibicarakan, kemudian dari percakapan itu hasil apa yang mau dicapai. Hasil apa yang mau dicapai. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan atau bisa ditanyakan kepada coachee untuk men-set tujuan kita dulu di awal percakapan. Contohnya ada tadi, seperti yang tadi saya contohkan, bisa juga jadi santai saja yang kita bahasakan atau ini yang bisa dipahami oleh coachee kita. Jangan terlalu kaku juga, tapi malah percakapannya coachingnya jadi tidak lepas gitu, tidak santai. Jadi nanti tidak bisa terbuka. Ya, di sini ada contoh-contohnya apa yang bisa kita bicarakan di sesi ini, topik apa yang mau diangkat di sesi ini, apa yang ingin didapat dari percakapan kita ini, atau hasil apa yang ingin dibawa pulang dari percakapan ini. Bisa diganti atau bisa dibawakan dengan gaya Bapak Ibu masing-masing. Tapi tetap setnya kita tujuan kita dulu dari di tahapan awal itu kita set tujuannya dulu. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi. Nah, di identifikasi ini, di tahapan ini, kita memetakan, kita petakan, oh situasi yang sekarang itu seperti apa kondisinya. Kemudian dari situasi yang sekarang itu, kamu mengharapkan atau harapan kamu situasi idealnya seperti apa. Nah, ini penting ya. Jadi coaching-nya itu punya, jadi dia bisa punya pandangan gitu. Oh, situasi saya sekarang itu seperti ini. Masalahnya di sini. Kemudian saya tuh inginnya, idealnya tuh saya tuh maunya seperti ini. Di identifikasi ini, di tahapan identifikasi. Jadi menggali dan petakan situasi yang sekarang, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di sini juga saya tampilkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi di proses coaching itu. Bagaimana situasinya saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Apa yang menjadi hambatan? Idealnya situasinya seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang bisa diberikan kepada coachee untuk mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga ada R, itu rencana aksi. Nah, di rencana aksi inilah kita mengajak coachee kita untuk brainstorming. Kita mematangkan ide-ide, kemudian timbul nanti akan ada beberapa pilihan atau rencana yang nanti bisa ditelaah apakah nanti bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, di sini mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya. Apa yang Anda sadari dari percakapan kita sejauh ini? Apa yang perlu berubah? Apa nih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang bisa menjadi pilihan? Alternatif apa saja yang tersedia? Apa ide Anda?
Apalagi selain itu, nah ini bisa digali di sini. Jadi Koci itu benar-benar menggali kemampuannya, menggali potensinya untuk berpikir apa nih yang harus dia lakukan untuk mencapai situasi ideal yang dia inginkan. Nah, di rencana aksi ini dia menggali sendiri itu melalui tuntunan pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir, TA yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, di tahapan ini, Koci itu memilih opsi mana nih yang mau dia ambil, rencana apa nih yang mau dia ambil, langkah apa yang mau dia ambil, yang mau dia lakukan. Kemudian kita pastikan komitmennya, kemudian kita minta coachnya untuk menyimpulkan. Ya, jadi tanggung jawab ini berkomitmen akan langkah selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada coach. Jadi setelah sesi ini kamu mau ngelakuin apa? Nah, seperti itu. Mana nih dari pilihan yang kita punya dan kamu punya nih yang paling realistis untuk dilakukan dalam sekian waktu ke depan, misalnya, bisa ditanyakan. Kapan nih kamu mau melakukannya? Apa yang bisa memastikan keberhasilanmu? Dari rencanamu ini, menurutmu siapa yang kamu perlukan untuk mendukung rencanamu ini? Ya, seperti itu Bapak Ibu, alur percakapan coaching. Jadi ada yang pertama tadi kita set dulu tujuannya, kemudian identifikasi situasinya yang sekarang, kemudian situasi idealnya, kemudian rencanakan aksi, apa yang mau dilakukan, rencana apa yang dilakukan, apakah ada opsi-opsi, kemudian ada tanggung jawab, mulai menentukan langkah apa yang akan diambil, yang paling realistis yang mana, yang paling memungkinkan dilakukan dalam kurun waktu yang terdekat itu yang mana, dan berkomitmen untuk langkah selanjutnya. Saya kira itu dari saya untuk alur percakapan coaching. Ya, itu saja. Mungkin ada tambahan Pak Firen atau Bu Dewi? Kita sharing saja. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Iya. Terima kasih. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Ibu Elsinta atas penyampaiannya mengenai coaching kita yang kedua. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya, saya menyimak melalui chat dan juga chat di Meet dan juga chat di YouTube. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau langsung angkat tangan, silakan. Silakan Pak Firen. Ya, baik Ibu Tuti Lestari, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tadi Ibu Elsinta Sambentiro menjelaskan alur percakapan coaching dengan mengambil istilah TIRTA, T-I-R-T-A, di mana yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Di dalam brain saya itu langsung muncul dua pemikiran. Yang pertama, saya teringat pertemuan Jumat lalu ketika Ibu Elsinta menampilkan ilustrasi seekor rubah yang akan menyeberang sungai lalu berdiskusi dengan seekor burung gagak, burung hantu ya. Jadi sebenarnya 4 tahapan ini mirip seperti ilustrasi burung hantu itu.
Jadi tujuannya yang pertama apa? Si rubah mau menyeberang, ya kan? Kedua, diidentifikasi dulu sungainya begini, begitu. Ketiga dan seterusnya, keempat. Jadi kalau kita ingat tayangan kemarin ya seperti itulah. Itu yang pertama yang dalam pikiran saya. Yang kedua yang menggelitik adalah apa sih, kan begitu, apa sih hubungan coaching dengan tahapan-tahapannya ini terhadap kegiatan belajar mengajar, terutama mendesain pembelajaran berbasis AKM. Itu yang terlintas dalam benak pikiran saya, ya. Bagaimana kita menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar yang ada hubungannya dengan coach ini. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang menarik untuk kita diskusikan. Jadi pembelajaran ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elsinta, ya kan? Coaching ini mengutamakan tadi kesetaraan, kan begitu, kesetaraan. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan juga Jumat lalu, bagaimana memposisikan guru dan siswa dalam standar kesetaraan, kan kira-kira begitu. Tidak ada satu yang menggurui, satu yang digurui, tidak seperti itu lagi, tidak menjadi teacher center, tetapi dua-duanya saling aktif dan berfokus kepada siswa. Ini yang akan menjadi tujuan kita, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meng-create, menciptakan bagaimana desain pembelajaran kita. Dan nanti saya akan tunjukkan apa yang sudah saya create dengan desain pembelajarannya berbasis kompetensi AKM. Jadi sekali lagi kepada Ibu Elsinta, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dua itu tadi yang muncul dalam pikiran saya. Tahapan Tirta dan ilustrasi burung apa tadi itu, burung hantu, serta apa sih kaitan coaching ini dengan kegiatan belajar mengajar berbasis AKM. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Terima kasih Pak Firen atas responnya tadi. Dari Bapak Ibu yang lain, ada tanggapan lain? Silakan Bapak Ibu. Saat menanggapi apa yang ada yang ingin bertanya mengenai coaching kita, materi coaching yang kedua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di link absen yang saya berikan di chat melalui room ini dan juga di chat melalui streaming YouTube. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar. Silakan Pak Firen, masih mengangkat tangan. Ada yang mau ditanggapi lagi? Atau sudah dicukupkan? Saya kira dari saya sementara cukup dulu Ibu Tuti. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk sama-sama kita berdiskusi tentang coaching ini dan apa sih hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, terutama yang ada kaitannya dengan desain pembelajaran berbasis AKM. Silakan, apakah memberikan saran, masukan, pertanyaan, disinilah tempat kita untuk berdiskusi. Terima kasih, itu masukan dari saya Ibu Tuti, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Ada dari Ibu Surya Dwi Satika, silakan Ibu Surya. Ibu Dwi ya, boleh lebih baik ya? Iya, boleh. Baik, terima kasih Ibu Tuti, terima kasih pada Ibu Elsinta dan Bapak Firen. Tidak memberi pertanyaan, tapi mungkin akan menambahkan saja dari yang sudah kita ketahui, yang namanya coaching itu pasti adalah temannya si coachee. Jadi dalam arti coaching adalah teman coachee itu tidak ada yang namanya perbedaan. Di situ kita berteman. Jadi sama seperti Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Kalau kita mengajar di kelas, berarti kan kita sama anak murid juga kita berteman iya, tapi dengan rambu-rambu ketegasan yang ada.
Nah, untuk memberikan coaching kepada pada klien, di situ juga kita tidak perlu menjawab apa yang ditanyakan pada kita kepada klien. Jadi klien untuk menjawab sendiri dan memberikan solusi sendiri, dan kita cukup mengawasi, kemudian kita cukup mendengarkan, kemudian kita cukup menambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Mungkin itu saja Bu Tuti yang bisa saya tambahkan, kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi atas tanggapannya dan juga tambahannya mengenai materi kita pada siang hari ini, yaitu coaching. Lebih tepatnya untuk penerapan coaching ya Bapak Ibu. Mungkin memang materi ini memang kalau secara teori itu terlihat mudah, tapi mungkin kalau misalnya melalui praktek itu mungkin lebih susah ya Bapak Ibu ya, karena memang kita dituntut untuk sabar, dan sabar. Kita memang begitu terbuka. Mungkin begitu ya Bu Sinta ya. Betul nih. Nanti dalam prakteknya memang lebih susah karena kan kita kurang terbiasa sih ya. Jadi bawaannya kalau ada yang cerita itu kita pengen komentarin aja. Apa sih kok kayak gitu? Kan harusnya begini, gitu. Harusnya begitu kan biasanya seperti itu. Nah, ketika dalam proses coaching itu nggak boleh tercetus, nggak boleh dilontarkan. Jadi harus menahan diri. Akan lebih susah sih dalam prakteknya. Ya Ibu, semoga dengan materi yang disampaikan ini kami para guru, para tenaga kependidikan juga bisa menerapkan coaching ini dalam kegiatan kami di mungkin di pelajaran atau mungkin di ekstra. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih Bu Elsinta. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati serta para tamu undangan, mungkin untuk Ibu Elsinta sambil Ibu SPD tidak dapat lebih banyak lagi ya Bu ya waktunya, karena waktunya terbatas dengan agenda yang lebih banyak lagi untuk guru penggerak. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya materi yang sudah disampaikan dalam beberapa kali ini ya Ibu ya, semoga bermanfaat untuk kami dan untuk Ibu, lebih bermanfaat untuk share ke guru-guru lainnya. Kita sama-sama menjadi guru penggerak demi majunya pendidikan Indonesia. Amin. Saya juga terima kasih Pak Firen, saya terima kasih sudah diajak berbagi. Mungkin apa ya kurang optimal, tapi ya ini yang bisa saya bagikan, yang saya pernah dapat dari pelatihan pendamping praktik. Semoga juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk anak didik kita. Saya mohon maaf sekali untuk undur diri duluan karena saya harus ikut di sesi sinkronus kegiatan di guru penggerak. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau misalnya terburu waktu. Foto dulu, foto siapa? Foto. Boleh. Siapa yang moto ini? Siapa yang moto nanti Pak? Aku di foto dulu. Ada bisa yang moto? Bapak, saya coba ya Pak. Iya. Dan dari saya saja Bapak yang foto. Pak Budi fokus di streaming YouTube. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dibuka kameranya. Boleh lagi ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa pose yang kurang pas sepertinya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. tidak akan terasa enak gitu ya. Nah, begitu juga jika ibu. Baik Bapak Ibu, silakan senyum Bapak Ibu. Ada seputar itu juga. Jadi
Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin undur diri. Terima kasih Ibu Elsinta. Saya izin live ya Bapak Ibu. Bapak Piren, saya juga undur diri ya Bapak Piren, izin karena menemani sinkronus juga. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Sampai ketemu Jumat depan Ibu Suryadi Sartika. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon undur diri juga. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Bapak Ibu, serta para tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah kita tadi telah menerima materi yang banyak sekali yang sangat bermanfaat tentang coaching, ya. Lebih tepatnya materi tentang penerapan coaching. Memang prakteknya mungkin lebih sulit ya Bapak Ibu ketimbang teorinya yang bisa kita baca. Baik Bapak Ibu, semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ini dari request dari Pak Firenius Sidia. Beliau akan memberikan materi selanjutnya kepada Pak Firenius, dipersilakan. Terima kasih Bu Tuti. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kita selama 45 menit, yaitu tentang desain pembelajaran berbasis AKM. Saya akan sharingkan apa yang sudah saya coba-coba create, Bapak Ibu. Bisa dilihat di layarkah Bapak Ibu? Bisa dilihatkah di layar? Bisa Bapak. Bisa Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada Gmeet ini dan yang di YouTube ini, dalam beberapa hari saya coba rancang Bapak Ibu desain pembelajaran IPA berbasis AKM, dan dalam beberapa hari ini saya berdiskusi dengan beberapa teman guru di SMP Negeri 2 Balikpapan, dan mereka memberikan masukan-masukan, dan saya melihat bahwa ini perlu terus kita perbaharui Bapak Ibu sesuai dengan roh daripada AKM itu sendiri nantinya. Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu, pertama-tama ini sebenarnya mirip dengan RPP Bapak Ibu, rancangan pembelajaran itu. Nah, saya mulai dengan judul, tentu saja kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum 2013, dan saya mulai dari kelas 7 semester ganjil, semester awal, mata pelajarannya tentu saja IPA, dan saya punya rencana Bapak Ibu dalam hari-hari ke depan ini akan mencoba membuatkan rancangan desain pembelajaran berbagai mata pelajaran, paling tidak satu KD, ya kan, satu kompetensi dasar. Lalu ini akan kita coba nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk memberi masukan kira-kira yang tepat itu bagaimana. Nah, pada awal-awal ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya memulai dulu yang mata pelajaran IPA sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu sebagai guru IPA. Nah, saya mulai tentu saja dengan kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 31, judulnya di situ adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian yang kedua, materi pembelajarannya atau judulnya itu adalah objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Ini semua saya dapatkan dari silabus sebenarnya Bapak Ibu, silabus yang terbaru dari kementerian. Kemudian di situ juga disebutkan alokasi waktunya adalah 15 jam pelajaran tatap muka Bapak Ibu ya. 15 jam pelajaran tatap muka. Nah, ini tentu saja akan menarik jika nanti misalkan online atau daring bagaimana, kan begitu. Nah, puji syukur kepada pemerintah yang telah merancangkan bahwa nanti di Juli
tahun ajaran baru itu menurut informasinya bahwa kita akan tatap muka, Jadi semoga ini nanti bisa kita awali di bulan Juli nanti, dan ini sekarang bulan April, ada beberapa bulan bagi kita Bapak Ibu untuk menyusun, meng-create, mencoba mencipta desain pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Dan yang kedua tentang alokasi waktu ini Bapak Ibu yang saya hormati, 15 jam pelajaran itu sudah saya rencanakan untuk kegiatan belajar mengajar saja, tidak termasuk ulangan di situ. Karena ulangan hariannya Bapak Ibu yang saya hormati itu saya rencanakan pakai online, jadi tidak memakan waktu tatap muka. Nah, jadi 15 jam itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selama 15 jam pelajaran A 40 menit itu apa saja yang mau dipelajari pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Nah, indikatornya kita melihat Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat di silabus itu indikatornya ada 12. Dari 3.1.1 sampai 3.1.12. Dan ternyata Bapak Ibu dari 12 indikator ini saya mencermati terbagi 2. Yang mana literasi, yang mana numerasi. Nah, ini kita mulai masuk ke AKM Bapak Ibu. Dari sini, dari indikator ini kita sudah mulai diperhadapkan dengan AKM itu, ya kan? Dari 12 ini bisa saja satu indikator itu dia adalah numerasi, atau dia bisa juga literasi, atau dua-duanya literasi dan numerasi tercakup di dalam satu indikator. Nah, inilah kejelian kita nanti Bapak Ibu yang saya hormati, menentukan indikator ini masuk mana dia? Masuk literasi kah? Atau masuk numerasi? Lalu pertanyaannya apa pengaruhnya kalau dia ini masuk literasi atau dia ini masuk numerasi? Ada Bapak Ibu. Pengaruhnya apa? Ada nanti. Karena pemerintah sudah membuat semacam platform, kalau literasi ini, kalau numerasi ini. Nah, ini pentingnya kita menentukan dulu. Dari 12 indikator pada mata pelajaran IPA semester 1, itu dia masuk mana. Nah, dari analisa saya Bapak Ibu yang saya hormati, nanti bisa kita rembukan bersama. Dari analisa saya membagi ini menjadi 5 Bapak Ibu. Nah, saya beri judul, di F itu kegiatan pembelajaran, ada 5 kali pertemuan. 1 kali pertemuan 3 jam. Jadi pas saja 3 kali 5 adalah 15 jam pelajaran. 15 jam pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, indikator 3.1.1 dan 3.1.2 itu saya amati itu adalah literasi. Apa betul itu adalah literasi? Nah, coba kita lihat kalimatnya. 3.1, 3.1.1, 3.12. Nah, kita lihat 3.1.1 menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Nah, di sini tidak ada hitung-hitungannya, dia hanya menjelaskan, oh, keterampilan proses penyelidikan IPA itu begini keterampilannya. Ini kan membaca Bapak Ibu, memahami, tidak ada hitungan-hitungannya. Atau yang 3.1.2 menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Apa sih gunanya mempelajari IPA? Nah, ini juga literasi, bukan numerasi. Nah, itu loh Bapak Ibu, saya mohon diberikan masukan apabila langkah yang saya buat ini ternyata keliru. Jadi saya pertama memulai daripada indikatornya ini dulu. Nah, indikator ini dia masuk apa? Masuk literasi kah? Atau masuk numerasi? Nah, kita lihat Bapak Ibu, 3.1.1 dan 3.1.2 itu adalah literasi. Selama 3 jam pelajaran tatap muka itu akan dibelajarkan di kelas nantinya. Bagaimana nanti pembelajarannya? Nanti kita lihat. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu mengamati diri sendiri, ini indikator
3.1.3 dan 3.1.5. Nah, 3.1.3 itu menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, menyebutkan objek. Lah ini juga tidak ada hitungannya. Jadi bagaimana kalau tidak ada hitungannya? Ini juga literasi. Ini juga literasi. Termasuk yang 3.1.4 menjelaskan pengertian pengukuran. Apa sih pengukuran? Nah, ini juga literasi. Dan yang 3.1.5 menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan yang tidak dapat diukur atau yang bukan besaran. Ini juga termasuk literasi. Jadi 3.1.3 sampai 3.1.5 pada pertemuan kedua 3 jam pelajaran itu adalah literasi. Itu yang kedua Bapak Ibu. Pertemuan yang ketiga itu 3.1, saya blok aja Bapak Ibu. Nah ini indikator 3.1.6 dan 3.1.7. Apa 3.1.6? Membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang mana yang baku? Oh ini. Yang mana yang tidak baku? Oh ini. Nah, itu juga literasi. Itu juga literasi, bukan numerasi, bukan hitung-hitungan. Atau selanjutnya 3.1.7 memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Nah, gunanya satuan baku apa? Ya supaya orang tidak bingung. Yang satu mengukur pakai jengkal, yang lain mengukur pakai pelemparan batu. Bingung orang jadinya kan. Nah, kegunaan satuan baku itu bagaimana supaya anak bisa paham? Ya harus dibaca, dipahami, literasi lagi Bapak Ibu. Jadi 3.1.6 dan 3.1.7 itu adalah termasuk literasi. Permasalahan 3 jam terserah kita nanti Bapak Ibu. Ya, mau ini 3 jam kah, ini sama sana 3 jam kah, atau 2 jam, monggo. Terkait kepada dalam dan luasnya materi yang mau disampaikan. Yang jelas pada tahap pertama, maksud saya adalah dari 12 indikator ini kita beda-bedakan dulu. Yang mana numerasi, yang mana literasi. Mata pelajaran yang lain bagaimana Pak? Bisa juga, ya kan? Tadi diskusi sama Ibu DJ, Kodija, dengan guru IPS, ya kan? Loh kalau IPS itu kebanyakan dia literasi semua kan, baca ini. Oh enggak, ternyata ada juga hitungan bank. Nah itu juga numerasi, ya kan begitu. Nah kalau dalam bahasa Inggris nanti bagaimana? Ada kan numerasinya? Kita lihatlah nanti silabusnya. Dalam olahraga bagaimana? Adakah literasi numerasinya? Kita lihat lagi nanti silabus indikator-indikatornya. Jadi saya memulai ini dari indikatornya dulu Bapak Ibu. Indikatornya itu apa di dalam silabus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah indikator itu kita baca, kita cermati. Oh ini kayaknya sebagai guru yang sudah lama kita kan bisa paham ini. Oh ini kayaknya masuk numerasi deh. Enggak, ini kayaknya masuk literasi. Oh enggak, ini ternyata dua-duanya bisa masuk. Monggo. Nanti dari penentuan itulah kita meng-create suatu pembelajarannya. Kalau numerasi nanti begini, kalau literasi nanti begini. Itu maksud saya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita melihat pada nomor 4. Nah, ini baru dia numerasi Bapak Ibu. Indikator 3.1.8. Ya, 3.1.8 ini numerasi. Coba kita lihat apa sih bunyinya 3.1.8, kita lihat di atas. Mengkonversi satuan di dalam SI atau sistem internasional. Ya jelas mengkonversi itu maksudnya Bapak Ibu mengubah satuan dalam sistem internasional. Misalnya begini, satuan desimeter diubah ke kilometer. Lah ini kan hitungan Bapak Ibu. Ya kan? Dari desimeter ke kilometer bagaimana ya? Dari liter ke sentimeter pangkat 3 bagaimana ya? Dari kilogram per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik bagaimana ya? Lah ini hitungan, mengubah-ubah hitungan. Lah ini bagaimana? Ini numerasi, ini matematika, ya, ini matematika hitung-hitungan.
Nah, bagaimana nanti caranya? Ya, kita lihat nanti bagaimana pada pertemuan keempat dalam indikator 3.1.8 di numerasi itu selama 3 jam pertemuan, bisakah selama 3 jam pertemuan itu 3 kali 40 menit itu konversi satu satuan ke satuan yang lainnya bisa kita selesaikan. Nah, kalau memang belum bisa diselesaikan ya tambahin waktunya. Jadi 4 jam pelajaran kah? Atau kalau kebanyakan 3 jam mau dikurangi 2 jam, monggo. Terserah kita Bapak Ibu guru untuk mendesain pembelajaran ini sehingga setiap indikator sesuai dengan jenis literasi atau numerasinya itu bisa dipelajari oleh para siswa dengan sebaik-baiknya. Itu yang nomor 4 Bapak Ibu, numerasi. Dan yang terakhir nomor 5 saya melihat itu indikator 3.9 indikator 3.1.9 sampai dengan 3.1.12 ini kembali lagi literasi. Loh, kok banyak literasi ya? Ya enggak apa-apa, memang silabusnya seperti itu, ya kan? Nanti loh kok banyak numerasinya? Ya memang silabusnya seperti itu. Jadi tiap pokok bahasan dia bisa beda-beda. Nggak bisa dibilang, oh ini harus banyaknya sama. Nggak bisa juga, karena tergantung apa yang dipelajari. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti kita berdiskusi ini. Nah, 3.1.9 itu apa sih bunyinya? Coba kita baca. Di atas ini, 3.1.9. Menjelaskan pengertian besaran pokok. Lah, namanya menjelaskan pengertian. Loh, besaran pokok itu apa maksudnya? Kasih dulu catatan, ini loh besaran pokok, baca-baca dulu. Lah ini kan literasi lagi, ya kan? Nah, itu yang 3.1.9. Bagaimana nomor selanjutnya 3.1.10? Coba kita baca. Menyebutkan. Nah, namanya saja sudah menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Ayo, besaran pokok apa saja? Sebutkan. Ini Pak, panjang. Ini Pak, massa. Coba panjang satuannya apa? Panjang satuannya jengkal. Oh iya, itu kalau satuan yang tidak baku. Tapi kalau satuan yang baku, besaran pokok panjang, itu satuannya adalah meter. Nah, anak-anak dikasih tahu begitu, ya kan? Jadi anak-anak akan mempelajari ini sesuai dengan literasi. 3.1.10 menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Lalu yang selanjutnya 3.1.11 menjelaskan pengertian besaran turunan. Lah, ini apalagi nih besaran turunan? Lah, ini catatannya, ini materinya. Lah, ini sama seperti 3.1.10. Kalau tadi 3.1.10 adalah besaran pokok, maka 3.1.11 adalah besaran turunan. Apa bedanya? Lihat definisinya. Baca dulu anak-anak. Kasih waktu anak-anak untuk membaca dulu. Kasih waktu untuk berdiskusi. Kasih waktu untuk tanya jawab. Baru kita gali semacam tagihan. Sejauh mana anak-anak memahami itu. Nanti kita lihat di desain yang sudah saya rancang Bapak Ibu ya. Dan mohon masukan. Kira-kira bagaimana sih desain yang saya buat ini. Lalu 3.1.12 yang terakhir, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Oh, yang mana itu? Tadi definisi besaran turunan sudah tahu, ini besaran turunan. Contoh-contohnya apa saja? Oh, ini. Nah, ini juga literasi. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut hemat saya, langkah pertama ini adalah kembali dari 12 indikator ini tadi, ya, dari 12 indikator ini tadi, kita pilah-pilah dulu mana literasi, mana numerasi. Karena apa harus dipilah? Masuknya kemari Bapak Ibu ke G, ke format. Nah, ini dia format desain pembelajaran berbasis AKM. Dan format desain ini sudah baku dari kementerian. Saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang tergabung di Gmeet maupun yang tergabung di YouTube. Sekali lagi saya sampaikan ini format desain pembelajaran berbasis AKM yang diberi judul tingkat kompetensi AKM, ya, dibagi atas 4 kelompok, ini sudah baku dan ada di referensi buku yang dikeluarkan oleh Kementerian dari Jakarta.
Mana itu formatnya? Ini dia Bapak Ibu. Ada 4 kolom, ya. Perlu intervensi khusus siswanya itu, ya, perlu penanganan lebih jauh lagi yang khusus lah kira-kira, itu kelompok 1. Kelompok 2, ada siswa yang masuk dalam kelompok dasar. Ini dia masuk kelompok dasar. Bagaimana kelompok dasar? Nanti kita lihat ini keterangannya di bawah. Lalu yang ketiga ada kelompok-kelompok siswa yang sudah termasuk dalam kelompok cakep. Cakep bukan calon kepala sekolah ini. Tapi cakep dia sudah merupakan tingkatan di bawahnya ini ada keterangannya. Baru yang kelompok keempat ini adalah kelompok mahir Bapak Ibu. Ini sudah paling jagonya lah katakanlah seperti itu. Nah kita lihat dulu untuk yang literasi membaca, untuk yang perlu intervensi khusus, katanya di sini Bapak Ibu saya blok ya, murid belum mampu. Nah ini dia, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat interpretasi atau pemahaman sederhana. Apa artinya kalimat ini murid belum mampu menemukan? Dia sudah dikasih karangan, sudah dikasih suatu cerita, sudah dikasih buku, sudah dikasih suatu materi, tapi dia tidak mampu, nggak mampu menemukan informasi-informasi yang ada di situ. Contohnya begini. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, titik. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Lalu anak ditanya, ya kan, di mana ibu kota Indonesia? Dia masih kesulitan mencari itu. Ini namanya dia belum mampu menemukan. Padahal buku pelajarannya sudah ada. Nah, untuk anak yang seperti ini, perlakuannya nanti bagaimana? Nah, ini dia Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan yang lebih mendalam lagi. Wah, ini sudah dikasih buku, tapi anaknya tidak tahu ibu kota Indonesia. Bagaimana ini? Apa yang terjadi pada anak ini? Kan begitu kira-kira. Nah, nantilah berbagai alternatif akan bisa terjadi. Nah, saya nanti akan merancang di bawahnya. Nanti saya buat rancangannya. Yang kedua, untuk anak yang tingkat dasar, itu maksudnya bagaimana? Muridnya sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks, serta sudah mampu membuat pemahaman sederhana. Oh, dia sudah ngerti, ada buku, ya kan, ada catatan, oh ini begini, ya ini, oh dia sudah ngerti, itu kelompok dasar. Nah, yang kelompok cakap, apa maksudnya? Ini dia, murid mampu membuat pemahaman dari informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, dia sudah paham membuat apa semacam gambaran dari teks tersebut dan mampu membuat suatu kesimpulan. Ini sudah termasuk kelompok cakap, ya kan begitu. Maunya kita kan anak-anak sudah masuk ke dalam kelompok ini semua, cakep, semua kan begitu. Tapi tidak bisa dipungkiri ada anak yang ini tadi perlu intervensi khusus dan masuk dalam kelompok dasar. Kalau semuanya masuk dalam kelompok cakap, wah enak betul kita para guru ya. Sudah lancar saja, KKM-nya 100 semua ini jadinya kan begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kelompok yang keempat itu adalah mahir. Wah, ini yang kelompok yang paling bagus. Murid mampu mengintegrasikan itu maksudnya menghubungkan Bapak Ibu. Berasal dari kata integral. Kalau dalam Bapak Ibu yang jurusan matematika pahamlah ini ya. Pak Andika ini guru matematika, ya kan, Bu Kartiem guru matematika, Pak Mas Runi ya kan, yang guru matematika pahamlah ini arti integral ini maksudnya bagaimana ya kan? Mampu menghubungkan beberapa informasi lintas teks. Nah, mengevaluasi isinya, kualitasnya, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Reflektif itu artinya bercermin. Dari teks itu nanti bagaimana kelanjutannya. Dia bercermin dari isi teks. Itulah Bapak Ibu untuk literasi membaca, untuk 4 tingkat kompetensi AKM, yaitu perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap,
dan kelompok mahir. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu, ini sudah final dari kementerian. Tugas kita adalah meng-create berdasarkan format ini untuk menciptakan desain pembelajaran sesuai dengan masing-masing silabus atau indikatornya sendiri terhadap mata pelajaran masing-masing. Itu yang untuk literasi membaca. Bagaimana untuk tingkat kompetensi numerasi? Nah, ini bisa kita baca tingkat kompetensi numerasi ini berkaitan dengan matematika. Yang perlu intervensi khusus, ini tulisannya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Untuk tingkat dasar bagaimana? Ini ada. Untuk tingkat cakap bagaimana? Ini ada. Untuk tingkat mahir bagaimana? Ini ada. Murid mampu bernalar. Itu dari kementerian tingkat kompetensi akamnya. Sekarang bagaimana kita merancang itu? Ini Bapak Ibu rancangan saya. Mohon beri masukan, saran supaya ini semakin diperkaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam beberapa hari ini saya mendapat masukan dari beberapa teman, kemudian membuat semacam perbaikan-perbaikan, lalu tampillah seperti ini, dan ini masih jauh dari sempurna Bapak Ibu. Silakan diberikan masukan-masukan sehingga ini lebih lagi diperkaya, kira-kira begitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pertemuan pertama yaitu indikator 3.1.1 yaitu menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, dan indikator 3.1.2 yaitu menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Ini adalah literasi. Nah, kemudian saya menuliskan begini Bapak Ibu untuk tingkat kompetensi literasinya. Format yang dari kementerian tadi saya create, saya ubah. Ini tadi. Untuk perlu intervensi khusus, ini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks 3.1.1, yaitu 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, dan teks 3.1.2, yaitu kegunaan mempelajari IPA ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi indikator 3.1.1 dan 3.1.2 saya masukkan di kolom tingkat kompetensi AKM ini Bapak Ibu. Jadi saya tinggal masukkan saja di sini ada teks, ini saya masukkan dia. Yang saya blok ini Bapak Ibu ya. Ini dia. Keterampilan proses penyelidikan IPA dan teks kegunaan mempelajari IPA. Semuanya saya sama semua seperti itu. Tinggal mengubahkannya saja. Ini teks tadi untuk kelompok dasar saya masukkan ini teks. Untuk kelompok cakap juga begitu, saya masukkan ini teksnya apa? Nomor 1, nomor 2. Untuk kelompok mahir juga begitu, saya masukkan teks nomor 1, nomor 2. Jadi tinggal kopas saja Bapak Ibu ya, copy paste. Itu tingkat kompetensi AKM-nya. Lalu dengan keadaan dia misalkan perlu intervensi khusus, belum mampu menemukan apa aksi KBM AKM-nya. Nah, saya kasih istilah ini Bapak Ibu, nanti mau masukkan. Ini yang saya blok. Apa aksi kegiatan belajar mengajar berbasis AKM-nya? Nah, aksinya ini Bapak Ibu. Pertama, guru memberi bahan bacaan terkait indikator, ya kan? Kasih bahan bacaan atau apa nanti, pakai PowerPoint juga boleh. Lalu siswa diberi waktu untuk membaca, kemudian mendiskusikannya bersama-sama dalam satu grupnya. Setelah itu yang keempat, guru melakukan tanya jawab sambil memantau kegiatan tanya jawab siswa. Nah, ini sama semua Bapak Ibu saya buat untuk kegiatan belajar mengajar untuk keempat-empatnya. Sama. Kasih semua bahan bacaan masih sama di sini. Perbedaannya di mana nanti? Nah, ini saya salah satu alternatif yang saya buat ya kan. Dalam rencana saya, meskipun ini sama, ini nanti akan bisa berbeda dalam pelaksanaannya. Mungkin siswa yang kelompok 1 malas berdiskusi, yang ini mungkin bagaimana, yang ini bagaimana. Lalu saya masukkan dalam tugas untuk menagih pemahaman siswa yang perlu intervensi khusus tadi ini, seberapa jauh dia itu memahaminya. Lalu saya beri tagihan ini Bapak Ibu. Lalu diberi tugas kepada siswa untuk menuliskan
perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di sini saya kasih tugas menuliskan 3 keterampilan. Dan ini berbeda dengan yang kelompok dasar. Kalau yang kelompok dasar saya beri latihan, tugasnya itu kepada siswa berupa soal berbentuk isian. Waduh, capek dong Pak kalau begini jadi guru. Ya memang jadi capek memang. Tapi kalau diniati ini merupakan suatu seni Bapak Ibu ya. Suatu seni bagi kita untuk melayani anak-anak. Lalu untuk kelompok cakap, dia dikasih lagi soal tapi berupa esai menanyakan keterhubungan. Ini yang kita create Bapak Ibu. Lalu untuk yang kelompok mahir, ini saya beri lebih berat lagi dengan memberikan satu contoh proses penyelidikan atau penelitian berupa abstrak. Lalu nanti dari abstrak itu dia akan melakukan semacam pemahaman. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya. Saya mohon masukan. Nah, untuk yang kelompok 1, tugasnya itu ini yang perlu intervensi khusus. Tuliskan kembali. Ya, dia ya tuliskan aja kembali. Orang dia juga tadi belum paham mengambil informasi, tuliskan kembali kegunaan mempelajari IPA. Jadi dengan menulis kembali mungkin dia jadi ingat. Ini hanya alternatif Bapak Ibu. Yang mau saya katakan di sini adalah ada 4 pembeda untuk perlakuan terhadap siswa-siswa ini. Sama seperti ilustrasi burung tadi Bapak Ibu ya, dengan rubah. Untuk kelompok yang ini ya begini dia akan mencapainya. Sama-sama ngerti sebenarnya nanti ujung-ujungnya. Sama-sama mengerti. Nah, cuma caranya untuk mengerti dia beda-beda. Kalau yang perlu intervensi khusus dia mengertinya itu disalin dulu. Nah, kalau untuk yang kelompok kedua, saya bikin tugasnya ini misalnya saja. Saya bikin tugasnya dengan mengisi. Karena dia sudah bisa mendapatkan informasi. Lalu saya buatkan semacam soal cerita. Dia akan mengisi ini titik-titik. Dia akan lihat, ini teksnya, oh dia tinggal ngisi aja. Karena dia sudah bisa mendapatkan cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kelompok cakep. Yang kelompok cakep saya kasih juga pertanyaan. Ini misalnya saja. Tapi pertanyaannya sudah lebih berat lagi. Contohnya, dari ketiga proses penyelidikan IPA tersebut, dapatkah proses penyelidikan dilakukan secara tidak berurutan? Nah, kan begitu. Dia lebih mikir lagi dia. Jika nggak dapat, kenapa? Nah, ini dia nanti. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah hubungan antara penyelidikan IPA dengan tujuan mempelajari IPA? Saya hubungkan indikator 1 sama indikator 2. Mikir dia Bapak Ibu. Dia akan mikir untuk kelompok yang cakep. Dan terakhir untuk kelompok yang mahir ini saya beri semacam tagihan. Saya buat suatu abstrak, suatu penelitian. Ini ada abstrak suatu penelitian. Begini, begono, begini. Bapak Ibu yang sudah sarjana, mohon maaf tentu sudah tidak asing lagi dengan membuat skripsi. Akan ada abstrak seperti ini. Merupakan kesimpulan dari suatu penelitian. Dari abstrak ini nanti anak-anak akan mencari yang mana yang termasuk pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Lalu saya kasih lagi pertanyaan. Adakah tahapan-tahapan lain selain ketiga tahapan proses penyelidikan IPA seperti yang ditunjukkan oleh abstrak tersebut? Jika ada, bagian manakah itu? Jadi itu tidak terbatas di 3 ini saja nantinya. Mungkin akan ada, oh ini Pak begini, oh ini Pak begini. Ini lebih jelimet lagi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Saya sudah agak lama berbicara menyampaikan. Ini masih jauh dari kekurangan Bapak Ibu. Silakan dicermati, diberikan masukan Bapak Ibu yang saya hormati sehingga ini menjadi lebih diperkaya untuk desain pembelajaran kita. Dari hal yang sudah saya sampaikan ada lebih dan kurangnya. Yang kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Ibu Tuti Lestari sebagai pembawa acara. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih kepada Pak Firen atas penyampaiannya yang luar biasa mengenai AKM, dan beliau telah ini memberikan contoh aplikasi dalam pembelajaran IPA ya Bapak ya. Betul. Rencananya ya untuk rencananya. Ya semoga saja dalam nanti mungkin tahun ajaran baru bisa kita laksanakan pada saat pembelajaran ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Karena mengingat ini juga mungkin masa pandemi dan juga mungkin
mendekati Idul Fitri ya Pak ya. Nah, untuk pembelajaran pada saat bulan Ramadan kan mungkin agak sulit ya Pak ya kita ya, apalagi pada saat masa pandemi. Ya, mudah-mudahan aja pada saat tatap muka nanti bisa kita jalankan ya Pak ya. Mungkin Bapak selaku narasumber juga sebagai guru penggerak di SMP Negeri 2 Balikpapan bisa mengajak kami, merangkul kami untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Iya Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati serta para tamu undangan, ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan yang mau disampaikan, Bapak Ibu silakan. Mengingat kita sudah memasuki sholat asar Bapak Ibu. Dari Pak Andi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan? Pak Andi Murim? Sepertinya Pak Andi Murim sudah mengangan-angan Pak bagaimana pembelajaran PJOK pada saat tatap muka nanti Pak, berbasis KKM nanti Pak sepertinya. Ibu Kristi juga sedang mengangan-angan bagaimana untuk membuat soal yang bisa 4 kriteria tadi ya Bapak ya Ibu ya. Mungkin dari Ibu Adiana sebagai Ketua Komite, mungkin ada yang mau disampaikan. Karena mungkin Ibu juga mendampingi putranya belajar di rumah ya Ibu ya. Belum Bu, masih memahami apa yang disampaikan Pak Firen tadi. Baik Pak Firen mungkin kita cukupkan ya Pak, atau saya cek dulu kembali di chat. Boleh Bu, boleh. Masih tidak ada pertanyaan Pak yang di streaming YouTube juga. Ini mungkin bagaimana Bapak? Bisa kita cukupkan Pak ya? Boleh. Baik Bapak Ibu serta para tamu undangan yang saya hormati, mungkin kegiatan pada siang hari ini hingga sore yang sampai jam 15.33 kita laksanakan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan selanjutnya mungkin masih banyak di benak Bapak Ibu sekalian yang bisa mungkin kita tanyakan langsung melalui WhatsApp langsung ke Pak Firen atau mungkin pada saat bertemu langsung dengan Pak Firen. Mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta para tamu undangan, terima kasih telah hadir di room virtual pada siang hari ini hingga sore. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta para tamu undangan yang mengikuti di live streaming YouTube. Semoga kedepannya materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi yang diberikan oleh guru penggerak kita, Pak Firen Yusidijak, sangat bermanfaat, mungkin bisa berkolaborasi dengan guru. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf jika banyak kesalahan, mulai dari maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Masalah itu dari saya, hilaf itu dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih, saya ucapkan setinggi-tingginya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu Alif, Amir, terima kasih Ketua Komite kita. Terima kasih Bu.